بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: وأن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. متفق عليه. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, in kana Rasulullah, terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'ul amal, beliau meninggalkan suatu amalan, wa huwa yuhibbu an ya'mala bih, dalam keadaan beliau sangat ingin untuk mengamalkannya, tetapi beliau meninggalkannya khasyata an ya'mala bihin nas fayufrada alaihim, karena kekhawatiran atau ketakutan beliau kalau kaum muslimin ikut mengamalkan dan akhirnya diwajibkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan dimasukkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab Ar-Rahmah wa Syafaqah bil Muslimin. Bab rahmah dan syafaqah, kasih sayang dan rahmat terhadap kaum muslimin, di mana Aisyah radhiyallahu anha menerangkan bahwasanya terkadang Rasulullah ingin untuk mengamalkan suatu amalan, tetapi beliau meninggalkannya karena khawatir kaum muslimin mengamalkan dan akhirnya diwajibkan. Seperti yang kita ketahui bersama, barakallahu fikum, ketika beliau salat tarawih, barakallahu fikum, di bulan suci Ramadan, beliau keluar salat malam pertama, malam kedua, malam ketiga pun semakin banyak kaum muslimin berkumpul. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan salat tarawih berjamaah karena khawatir akan diwajibkan, dan kalau diwajibkan niscaya barakallahu fikum umatnya pun enggak mampu, karena kita tahu semua beda antara orang meninggalkan wajib dengan meninggalkan sunnah. Kalau meninggalkan wajib barakallahu fikum dosa, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak ingin membebani umatnya. Apalagi kalau kita lihat di zaman kita sekarang ini barakallahu fikum, tarawih biasanya kalau udah 20 hari, kalau tinggal 10 hari, tinggal 15 hari, biasanya hampir semua masjid mengalami kemajuan dalam shaf. Kemajuan tapi shafnya yang maju. Tapi alhamdulillah sepertinya masjid kita enggak. Mudah-mudahan enggak. Hampir barakallahu fikum. Artinya kalau seandainya barakallahu fikum salat ini adalah wajib, salat tarawih ini adalah wajib, berarti barakallahu fikum betapa banyak kita katakan kaum muslimin terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat karena meninggalkan wajib. Tetapi memang termasuk daripada syafaqah, rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umat, beliau tahu kadar kemampuan umatnya, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam tidak ingin salat tarawih ini barakallahu fikum diwajibkan, sehingga beliau pun meninggalkan salat berjamaah. Setelah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau kemudian ketika melihat kaum muslimin sallu auza'an, salat sendiri-sendiri, beliau pun mengumpulkan mereka dengan satu imam. Kemudian beliau mengatakan, ni'matil bid'atu hadhih,
sebaik-baik barakallahu fikum perbuatan yang dilakukan, yang diadakan setelah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ini, yakni salat tarawih berjamaah. Sudah enggak ada kekhawatiran lagi. Naam. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli wudu. Dan kata Rasulullah, kalau seandainya saya enggak khawatir akan membebani umatku, saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap mau berwudu. Dan kita tahu semua barakallahu fikum bahwasanya al-aslu fil amr yufidul wujub. Yang namanya asal hukum daripada perintah dari Allah maupun Rasulnya, kalau secara mutlak adalah wajib. Kalau Rasulullah memerintahkan artinya wajib. Dan kapan suatu amalan wajib? Kalau ada orang meninggalkan, kalau ditinggalkan artinya terjerumus dalam dosa besar. Dan tidak semua umatnya barakallahu fikum mampu melakukan ini, yakni as-siwak inda kulli wudu, bersiwak setiap mau berwudu barakallahu fikum. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau memerintahkan umat untuk bersiwak ketika berwudu, tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam hanya mencontohkan dalam perbuatannya dalam artian sunnah. Naam. Demikian rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Artinya ayyuhal muslimun, bahwa tidak semua yang kita ilmui, tidak semua yang kita ketahui barakallahu fikum ketika kita terjun di masyarakat berdakwah, kemudian barakallahu fikum langsung kita terapkan, langsung kita amalkan barakallahu fikum secara spontanitas, yang pada akhirnya membuat orang benci dengan sunnah. Benci dengan sunnah. Terkadang barakallahu fikum sebagian orang keluar dari pesantren, tahu dia bagaimana meluruskan dan merapatkan shaf ketika di pondok. Begitu salat di masjid yang memang barakallahu fikum bukan kelas pesantren, dia pun barakallahu fikum berusaha, entah kalau dia jadi imam, pokoknya enggak mau takbir sampai rapat shafnya. Makmum orang awam. Kadang-kadang kalau dia jadi imam, barakallahu fikum geser rapat pada orang yang di sampingnya. Sementara orang yang di sampingnya orang awam, kadang-kadang sejadahnya enggak mau diinjak. Begitu geser mepet, geser lagi dia. Semestinya udah paham bahwa orang ini berarti enggak senang kalau kita rapat atau mepet dengan dia. Tetapi kadang-kadang barakallahu fikum orang enggak nyambung kadang. Tetap aja mepet, pada akhirnya barakallahu fikum orang membenci sunnah karena kesalahan dia di dalam mempraktekannya, bukan karena sunnahnya. Bukan karena sunnahnya barakallahu fikum, tapi karena kesalahan dia di dalam mempraktekkan. Semestinya barakallahu fikum dikasih ilmu terlebih dahulu. Naam. Di antara contoh yang lain juga barakallahu fikum rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umat adalah hadis yang berikutnya. Wa anha radhiyallahu anha qalat, nahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'anil wisali rahmatan lahum faqalu innaka tuwasilu qala inni lastu kahiyatikum inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini muttafaqun alaihi ma'nahu yaj'alu fiyya quwwata man akala wa shariba. Kata Aisyah radhiyallahu anha, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat untuk wisal. Wisal yakni puasa bersambung. Siang malam puasa sampai 2 atau 3 hari. Tidak buka puasa, siang malam tetap puasa. 2 atau sampai 3 hari. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka dari wisal karena rahmatan lahum, sebagai rahmat terhadap mereka. Naam. Faqalu innaka tuwasil. Ada sebagian di antara mereka protes
kenapa kita dilarang wisal padahal engkau sendiri melakukannya ya Rasulullah? Dengan kata lain, kita ingin meneladani dan mencontoh engkau wahai Rasulullah. Engkau melarang kami sementara engkau sendiri melakukan, kami pun ingin melakukannya. Qala inni lastu kahayatikum inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak seperti kalian. Saya di waktu malam diberi makan oleh Rabbku dan diberi minum oleh Rabbku. Tidak seperti kalian. Maknanya diberi makan dan diberi minum, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yakni Allah menjadikan kepadaku, memberikan kepadaku kekuatan orang yang makan dan orang yang minum. Kekuatan orang yang makan dan orang yang minum. Ini barakallahu fikum di antara rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melarang mereka, umatnya atau para sahabat untuk wisal. Ternyata mereka ada yang tetap aja ingin puasa wisal untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga karena melihat tetap aja di antara mereka yang berambisi untuk meneladani dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun puasa wisal selama beberapa hari. Hari kedua selesai 1 hari 1 malam enggak buka juga. 2 hari 2 malam enggak buka juga. Sampai barakallahu fikum kata Rasulullah, "Lau ta'akhkhara al-hilalu lazidtukum." Kalau seandainya masih belum terbit hilal, niscaya saya akan tambah lagi biar kalian kapok katanya. Sudah diingatkan, enggak usah ikut-ikutan. Enggak usah ikut-ikutan. Bukan berarti barakallahu fikum mereka tidak mengindahkan larangan Rasulullah, enggak sama sekali. Mereka sangat mengindahkan larangan Rasulullah. Hanya saja mereka memahami bahwa larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan larangan pengharaman, tetapi larangan sekedar rahmat aja. Bukan larangan haram, tetapi larangan sekedar rahmah. Sehingga mereka pun berusaha tetap barakallahu fikum berjuang mati-matian untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat mereka seperti ini biar mereka kapok dari puasa wisal tadi ini. Dan memang tidak ada syariatnya. Dan memang barakallahu fikum tidak ada sunnahnya. Puasa wisal tidak ada sunnahnya. Naam. Yang ada sunnahnya barakallahu fikum puasa muti. Puasa muti ada sunnahnya. 3 hari kan dalam 1 bulan. Tanggal 12, 13, 14, 15. Kan bahasa Arabnya siyam ayyamul bid. Bahasa Arabnya puasa hari-hari atau malam-malam hari putih. Jadi berarti kalau bahasa Indonesia puasa muti. Tapi bukan muti dalam artian makan nasi doang sama. Puasa muti artinya ayyamul bid 13, 14, 15. Hitungan kalender Hijriah bukan kalender nasional. 13, 14, naam. Barakallahu fikum. Minimal, ya ini barakallahu fikum, dan ini termasuk sunnah. Puasa 13, 14, 15. Dalam hadis Abu Hurairah, dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As juga demikian. Di dalam 3 hari 1 bulan. Naam. Dari hadis ini juga barakallahu fikum ya ikhwan, makna daripada yut'imuni rabbi wa yasqin bukan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dan minum, enggak sama sekali ketika puasa, tetapi artinya kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Allah memberikan kepadaku kekuatan sebagaimana kekuatan orang yang makan dan minum. Bukan berarti beliau makan dan minum. Karena kita tahu sendiri barakallahu fikum ketika orang sibuk dengan sesuatu, beliau di malam hari salat sibuk dengan ibadah, sibuk dengan salat malam barakallahu fikum sehingga enggak terasa. Sehingga tidak terasa laha ahaditsu min dzikraka tushghiluha anisyarabi wa tulhiha anizadi. Enggak terasa karena kesibukan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Dari sini juga barakallahu fikum ya ikhwan. Dan juga hadis-hadis yang sebelumnya, artinya berarti kita juga harus lihai di dalam mensiasati entah itu barakallahu fikum keluarga kita secara umum maupun anak-anak kita. Jangan terlalu menekan anak-anak, khususnya anak-anak kecil, dengan tekanan yang sangat barakallahu fikum. Anaknya dipaksa misalnya untuk melakukan yang dilakukan orang besar. Dipaksa untuk melakukan yang dilakukan orang besar, barakallahu fikum. Entah mungkin dipaksa satu hari harus membaca Al-Quran sekian juz, atau mungkin barakallahu fikum harus salat tarawih sampai selesai, ataupun mungkin barakallahu fikum walaupun kelihatan anaknya mungkin udah capek tetap dimarahin, tetap dipaksa. Ini zalim. Akhirnya akan membuat anak ini barakallahu fikum kapok dan tobat dia. Akhirnya nanti pada akhirnya barakallahu fikum ketika dia terbayang misalnya diajak oleh ayahnya ke masjid untuk berjamaah, takut duluan dia. Kenapa? Karena udah tahu bakal dipaksa, capek. Sedikit mainan barakallahu fikum dipukul, sedikit keluar dimarahin, sedikit kasihan. Yang namanya anak kecil barakallahu fikum bisa jadi waktu kamu kecil juga lebih bandel daripada anakmu. Cuman karena orang tuamu juga bandel sehingga nggak ngurusin kamu. Yang namanya anak kecil barakallahu fikum diberikan haknya. Diberikan barakallahu fikum haknya. Fana'am. Kadang-kadang barakallahu fikum kita lihat sebagian orang anaknya sholat di sampingnya, berdiri di sampingnya. Begitu kabur anak di tengah sholat kabur, pulang-pulang digebuk atau dimarahin atau tidak benar cara seperti ini. Namanya anak kecil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allimu auladakumus salata wa hum abna'u sab'in." Ajarkan anak-anak kalian kepada anak-anak kalian salat dalam usia 7 tahun. Masa pengajaran, Pak. Fa na'am barakallahu fikum, syariat kita adalah barakallahu fikum agama yang samhah. Agama yang sangat memperhatikan barakallahu fikum rahmah terhadap kaum muslimin. Aisyah radhiyallahu anha ketika datang serombongan dari Habasyah dan ma'ruf mereka kaum Habasyah ini wilayah-wilayah Afrika sana paling senang dengan permainan. Datang di masjid, datang berkunjung barakallahu fikum di Madinah karena memang sudah terbiasa di negeri mereka seperti itu. Mereka pun tanpa mikir panjang masuk masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, latihan silat di dalam masjid. Latihan perang. Yang ngeluarin pedang, yang ngeluarin ini di dalam masjid. Udah kebiasaan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah Aisyah radhiyallahu anha ketika dia ingin melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan kesempatan kepada istrinya untuk menonton dan untuk melihat barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah menutupinya setengah badan dan Aisyah melihat sampai puas. Sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan sudah puas baru berhenti. Tidak dilarang, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, liya'lam al-yahud anna fi dinina fusha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar orang-orang Yahudi tahu bahwa di dalam agama kita ini barakallahu fikum, atau bahwasanya agama kita ini barakallahu fikum bukan agama penjajahan atau agama yang mempersempit kehidupan umat, tetapi agama kita ini adalah agama yang barakallahu fikum agama rahmah, agama yang juga mengenal barakallahu fikum kebebasan di dalam batasan syar'i. Dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang barakallahu fikum rahmah, dinuna dinu rahmah. Terhadap aulad, terhadap anak-anak barakallahu fikum. Kita lihat kadang-kadang di masjid-masjid kadang ada anak-anak langsung suruh keluar kadang. Enggak boleh anak-anak masuk masjid. Apalagi kalau lari-lari mungkin dikamplengin sisan itu. Ini zalim, Pak. Ini zalim. Baik, akhirnya anak-anak barakallahu fikum anti dengan masjid.
begitu menginjak usia SMP, SD, SMP, SMA, barakallahu fikum, enggak pernah kenal masjid. Enggak pernah barakallahu fikum kenal masjid. Mestinya barakallahu fikum justru kita jadikan mereka hatinya terikat dengan masjid, jinak dengan masjid, barakallahu fikum. Naam. Demikian rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Beliau ketika salat sebagai imam tiba-tiba sujud, para sahabat pun curiga, kenapa kok tumben sujudnya Rasulullah lama seperti ini. Ternyata setelah beliau salat, beliau menerangkan, inna ibni hadza irtahalani. Kata beliau pun minta maaf menerangkan bahwa tadi saya sujud lama karena pada saat saya sujud anakku ini menjadikan saya kuda, yakni kuda-kudaan. Begitu sujud, Al-Hasan atau Al-Husain barakallahu fikum naik di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu memang kebiasaan anak kecil. Itu memang kebiasaan anak kecil barakallahu fikum yang tidak mungkin kita hadapi dengan arogan. Langsung kemudian anaknya barakallahu fikum dikerasi, ditarik dengan keras, langsung kemudian barakallahu, tidak mungkin. Karena agama kita ini adalah dinur rahmah. Agama yang mengenal barakallahu fikum, yang mengajarkan rahmat terhadap sesama, apalagi terhadap anak-anak, terhadap kaum wanita, terhadap orang yang lemah. Nas'alullah azza wa jalla an yarhamana wa an yuwaffiqana wa an yubarik lana fi ahlina wa fi amrina wa umurina wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.